Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen, kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, kali ini kalau Bapak Ibu lihat ya, apa yang akan saya sharingkan di dalam video kali ini itu berkaitan dengan kesejahteraan dosen yang sepertinya tidak selesai-selesai ya, meskipun beberapa bulan kemarin itu sudah diterbitkannya terkait dengan tukin dosen, tapi nyatanya kalau kita berbicara terkait dengan kesejahteraan dosen dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara tetangga yang lain, itu masih jauh lebih kecil di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara tetangga yang lain. Nah, disclaimer dulu bahwa video ini saya mengutip dari Harian Kompas ya beberapa hari yang lalu, kemudian saya buatkan dalam versi PPT terkait dengan kesejahteraan dosen ini. Ternyata memang masih ada yang banyak keresahan, terutama teman-teman dosen berkaitan dengan krisis kesejahteraan dosen di Indonesia ini. Nah, jadi sebelum saya lanjut juga lebih mendalam, saya informasikan kepada teman-teman dosen, bagi teman-teman dosen yang ingin mendownload prompting untuk menulis artikel ilmiah yang akan dipublikasikan di jurnal internasional, khususnya yang di Scopus maupun di jurnal nasional yang Sinta 1 sampai Sinta 6, kemudian menulis buku dengan cepat, kemudian berbagai macam informasi terkait dengan kegiatan Tridharma, Bapak Ibu bisa mendownload melalui link yang sudah saya sediakan di deskripsi dari video ini. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti webinar saya terkait dengan penulisan artikel ilmiah menggunakan artificial intelligence, Bapak Ibu juga bisa mengunjungi Instagram saya maupun Facebook saya karena leafletnya sudah saya share di situ ya. Itu sangat terbatas hanya bagi orang-orang yang teman-teman dosen yang cepat, siapa cepat dia dapat. Nah, jadi Bapak Ibu, kita sambung apa yang akan saya share kepada teman-teman dosen di sini. Ini bukan, ini mewakili mungkin kesejahteraan, mewakili keresahan teman-teman dosen terkait dengan apa yang ditulis dalam Harian Kompas tersebut. Nah, jadi seperti kita ketahui bahwa dosen itu bukan sekedar pengajar. Dosen itu adalah peneliti, pemikir, kemudian pembimbing masa depan bangsa. Nah, namun apa yang jadinya jika tulang punggung pendidikan tinggi ini justru harus menanggung beban kerja yang luar biasa dengan imbalan yang jauh dari kata layak ya. Nah, jadi sudah jelas bahwa beban kerja dosen itu multidimensi yang bisa dikatakan sangat melelahkan ya. Nah, dari ruang-ruang kelas, di balik layar komputer, dan di balik tumpukan dokumen administratif, disitulah para dosen bekerja. Nah, tidak cukup hanya mengajar, kemudian mereka juga melakukan penelitian maupun pengabdian, tetapi juga mereka menyusun rencana pembelajaran semester, mengisi sistem pelaporan sister dan pededikti, yang kemudian ini ada juga yang menjadi ya panitia-panitia akreditasi, panitia yudisium, penerimaan mahasiswa baru dan lain sebagainya. Bahkan ikut mengikuti promosi-promosi kampus. Nah, bayangkan saja ya di negara-negara maju yang notabene ya mereka hampir tidak memiliki yang namanya sumber daya alam, itu dosen-dosennya itu hanya mengampu 3 hingga 5 mata kuliah per semester. Nah, tetapi di Indonesia 7 hingga 9 mata kuliah itu dianggap wajar atau biasa saja gitu ya. Ini sebenarnya bukan prestasi, tetapi justru menjadi peringatan kita ya. Nah, survei menunjukkan bahwa rata-rata jam kerja dosen di perguruan tinggi negeri itu mencapai 69 jam per minggu. Bahkan ada yang bekerja hingga lebih dari 100 jam per minggu. Tak jarang tekanan ini membawa mereka pada kondisi burnout ya, hingga terus dirawat di rumah sakit. Nah, kalau saya mengacu kepada kampus tempat saya melanjutkan studi, itu dalam satu prodi itu hanya cuma ada beberapa profesor ya. Ada yang hanya cuma 9 profesor, ada yang hanya cuma 10 profesor. Jarang sekali yang lebih dari 10 profesor dan mereka harus menangani mahasiswa S1 sampai S3 gitu. Nah, di Indonesia itu
mulai dari S1, S2 sampai S3 itu banyak sekali dosen-dosennya. Dan itu mereka kalau di luar negeri itu tidak mengurusi yang namanya dokumen-dokumen administrasi. Itu semuanya sudah dihandle oleh semua kampus gitu. Mereka hanya cuma fokus mengajar dan melakukan penelitian gitu. Mengajar pun itu juga tidak begitu lama gitu ya. Gitu. Karena mereka itu hanya mengajar 8 jam per semester. Itu 8 jam per semester untuk S1, S2, S3. Nah, sisanya itu lebih kepada mahasiswa itu belajar secara mandiri gitu. Nah, itu yang terjadi kalau di tempat studi saya. Nah, berbeda dengan negara di Indonesia. Kalau di Indonesia itu kan kita terpaku bahwa setiap SKS itu harus sekian puluh menit gitu ya. Kemudian kita harus melakukan pengabdian masyarakat dan lain sebagainya. Penelitian, mengurusi administrasi, mengurusi akreditasi, mengurusi promosi kampus dan lain sebagainya. Berikutnya, beban kerja yang sebenarnya tidak masuk akal ya, dari yang sudah saya sebutkan tadi bahwa ternyata dosen-dosen di Indonesia itu rata-rata memiliki jam kerja ya, kalau utamanya di PTN itu 69 hingga 100 jam. Apalagi kalau ada skema tukin ya. Tukin itu kan sama remun itu kalau misalnya makin aktif orangnya, makin produktif, maka reward yang akan teman-teman dosen dapatkan itu jauh juga lebih besar, semacam itu. Nah, kemudian kalau kita lihat dari segi gaji, ya, gaji dosen muda di perguruan tinggi negeri, ya, saya contohkan di perguruan tinggi ini masih banyak, hanya cuma 3 juta per bulan. Nah, ini mungkin dengan dosen non-PNS, ya. Nah, bahkan ada juga yang 7 juta per bulan. Jadi, tergantung dari status dosennya lah, seperti itu. Nah, padahal kalau kita melihat dari Adaksi menyebutkan bahwa gaji ideal bagi dosen muda itu sebenarnya 15 juta. 15 juta itu ya mungkin kita akan menyamai beberapa negara yang ada di Asia Tenggara, yang nanti akan saya tampilkan grafik gaji dosen di Asia Tenggara. Kenapa demikian? Karena mungkin di Indonesia itu kan dosen-dosen rata-rata perekrutan dosen itu dimulai dari S2 ya, berbeda dengan di negara-negara yang maju, itu artinya pendidikannya maju ya, itu mereka tidak ada yang S2. Nah, minimal mereka bahkan harus kalau yang paling pasti itu ya sudah S3, tapi mereka minimal di tesnya itu harus sudah postdoc dulu gitu. Nah, dilihat dari segi postdocnya ini apakah dia layak menjadi dosen atau tidak gitu. Tolak ukurnya dari situ kalau di luar negeri semacam itu ya. Nah, apakah kemudian di Indonesia akan menerapkan sistem yang semacam itu? Nah, saya tidak tahu ya apakah akan dilakukan hal semacam itu. Tapi kalau mau maju, kayak layaknya seperti negara-negara maju, dan kita mendapatkan reward yang layak, maka semestinya harus sudah dilakukan atau diterapkan hal semacam itu. Nah, jadi kemudian, nah ini adalah perbandingan dengan internasional. Kalau Bapak Ibu lihat di sebelah kiri itu adalah rasio gaji dosen di Indonesia versus dengan UMP ya, atau gaji dosen versus UMP. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa kalau di Kamboja itu mencapai 6,6 kali upah minimum, sedangkan di Thailand itu 4,1, di Vietnam 3,42, Malaysia 3,41, Singapura 1,48 UMP, di Indonesia itu 1,3 UMP. Nah, sementara ini di Indonesia gaji dosen itu hanya cuma 1 kali 3 gaji upah minimum atau setara dengan 143 kg beras ya. Angka yang sebenarnya cukup jauh lebih rendah ya dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara yang lain. Nah, kalau kita lihat di sisi kanan ini adalah perbandingan gaji dosen di Asia Tenggara ya di tahun 2025. Nah, di Indonesia itu jelas-jelas ya berada pada urutan terakhir berdasarkan data goodstats.id Perupa Data ya, Perupa Data. Nah, jadi kalau kita lihat di sini gaji dosen di Indonesia itu berkisar antara 3,3 juta sampai 8 juta. Ini relatif lebih rendah dibandingkan sejumlah negara di Asia Tenggara. Nah, kalau kita lihat di sini jelas-jelas kalau Asia Tenggara itu Singapura ya, karena kita tahu ya Singapura itu beberapa universitasnya itu masuk di top 50 besar dunia bahkan ya. Kemudian dengan gaji 84,1 juta gitu ya per bulan. Nah, ini. Nah, kalau ada yang bilang bahwa tetapi kan biaya hidup di Singapura itu kan lebih tinggi.
saya kira pemerintah di Singapura itu sudah memperhitungkan bahwa pendidikan itu lebih penting. Nah, karena lebih penting, maka yang harus disejahterakan itu adalah dosen-dosen dan guru-gurunya. Nah itu. Nah kalau kita lihat pada beberapa siaran televisi beberapa bulan kemarin nih ya, di Jerman saja itu untuk gaji guru TK itu sudah mencapai 60 juta per bulan. Nah itu yang di Jerman. Nah kalau di negara Taiwan, kebetulan yang saya tanya sama profesor orang Indonesia itu, untuk kelas associate profesor itu dalam per tahun itu sudah mendekati M, hampir mendekati 1 M. Itu pun mereka wajib harus annual leave ya. Annual leave itu 1 kali 2 tahun. Jadi mereka punya jatah cuti dalam 1 tahun itu 2 kali. Dan itu harus diambil. Belum lagi mereka itu selalu difasilitasi pemerintahnya ketika mereka melakukan promosi ke luar negeri, kemudian mengikuti international conference, itu difasilitasi mulai dari tiket pesawatnya hingga hotelnya. Nah itu yang terjadi di negara Taiwan. Terutama ada beberapa profesor ya yang orang Indonesia yang memang mengajar di Taiwan gitu. Nah kalau di Brunei Darussalam itu sekitar 22,9 juta. Di Kamboja sendiri ya, yang mungkin kita menganggap bahwa pendidikannya itu tidak sebagus mungkin di Indonesia. Tapi jangan salah, ternyata di sana itu benar-benar dosen-dosennya diperhatikan. Ya, guru-gurunya diperhatikan. Mereka mendapatkan 21,8 juta. Dan sekali lagi Bapak Ibu, di negara luar negeri itu tidak dibeda-bedakan dosen, guru-gurunya. Mereka hanya menyebutnya adalah guru atau dosen nasional. Jadi tidak ada yang status PNS, tidak ada yang status non-PNS. Semuanya berstatus nasional. Nah kemudian di Thailand itu 21,5 juta, kemudian di Malaysia 18, di Vietnam 10. Vietnam ini yang sekarang sudah akan, yang tadinya itu beberapa tahun terakhir itu di bawahnya Indonesia gitu. Nah, tetapi pendidikan di Vietnam itu sekarang jauh lebih bagus. Ya bahkan sudah nomor 2 di Asia Tenggara gitu. Ini Vietnam. Kemudian di Filipina itu juga sudah mulai menyusul gitu. Nah, itu kalau kita data lihat juga ya, terutama di data PISA juga ya, untuk Vietnam ini juga sangat cukup jauh, cukup bagus ya dibandingkan dengan Indonesia. Kemudian di Filipina itu sekitar 7,5 juta, dan di Indonesia itu 3,3 juta. Nah, berbeda halnya, selain Indonesia yang akan saya sebutkan, mereka ini juga ya, Singapura sampai Filipina itu menerapkan sistem yang namanya sistem reward ya, atau yang disebut dengan meritokrasi. Jadi bagi siapa yang bagus kinerjanya, maka mereka juga akan mendapatkan bonus dari kampusnya, bahkan dari universitasnya. Itu yang saya tahu ketika saya bertanya salah satu profesor orang Indonesia yang mengajar di salah satu negara ini. Jadi saya tanya, kenapa kok tidak mau balik ke Indonesia? Ya karena salah satunya berbicara tentang kesejahteraan dosen. Jadi beliau kebetulan juga cukup aktif ya di dalam produktif ya di dalam kegiatan perdosenan, penelitian dan lain sebagainya, sehingga dia selain mendapatkan gaji dari kampusnya, dari pemerintah tentunya, dia juga mendapatkan bonus-bonus gitu. Nah ini yang artinya mungkin Indonesia harus lebih memberikan contoh ya, atau bisa menyontoh ke negara-negara yang lain. Nah di Indonesia itu menurut saya bukan berarti Indonesia tidak akan mampu membayar dosen-dosennya hingga mendekati 100 juta per bulan. Nah sayangnya di Indonesia itu kebanyakan orang korupsi gitu. Nah, kemudian belum ada peraturan yang benar-benar membuat para koruptor itu akan efek jera gitu ya. Itu belum ada sama sekali gitu. Kalau mau dimiskinkan itu hanya cuma naratif biasa, kemudian mau disita semua harta bendanya juga hanya cuma bisa dikatakan omon-omon, belum ada buktinya gitu ya. Saya kira itu permasalahan di Indonesia itu benar-benar adalah korupsi. Gitu. Bukan berarti Indonesia itu tidak akan mampu membayar dosennya hingga bahkan 100 juta per bulan ataupun guru-gurunya semacam itu. Itu bukan tidak mampu. Saya kira Indonesia pasti mampu karena dilihat dari sumber daya alam ya. Di Indonesia itu kan banyak ya. Entah itu ataupun dikelola oleh negaranya sendiri ataupun dikelola oleh negara asing. Yang jelas kalau dibandingkan dengan negara-negara tetangga yang seperti yang tertampil di dalam slide ini, ya jelas Indonesia jauh lebih kaya ya dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Tetapi masalahnya kembali lagi bahwa di Indonesia itu kebanyakan orang korupsi semacam itu. Jadi
kalau undang-undang terkait dengan pemberantasan harta kekayaan para koruptor ini kemudian benar-benar dimiskinkan sehingga membuat orang itu enggan mau berkorupsi. Nah itu saya kira Indonesia bisa akan lebih sejahtera. Nah itu yang harus dipikirkan. Nah selanjutnya ini kondisi dosen di PTS ya, berbeda lagi dengan kondisi di PTS. Nah kalau dosen di PTN ya, mungkin jauh sedikit lebih baik ya dibandingkan dengan perguruan tinggi swasta. Nah kalau di PTS itu bisa dikatakan lebih miris. Kenapa demikian? Karena dosen di PTS itu kita ketahui tidak digaji oleh negara ya, gitu tadi. Karena tadi sudah saya sebutkan bahwa di Indonesia itu terdiri atas dualisme per dosen, antara dosen yang di PTN dan dosen di PTS. Nah, di luar negeri, baik itu kampus swasta maupun kampus negeri, itu semuanya adalah dosen nasional dan digaji oleh pemerintah. Nah, gitu. Nah, mereka hidup itu honor per SKS, ya. Yang kadang kalau kita lihat itu hanya cuma mencapai 30-50 ribu per SKS, ya. Untuk mencapai 50 ribu itu juga jarang sekali, tergantung dari universitasnya. Nah, kalau dengan universitas-universitas kecil, apalagi disuruh untuk merger ke universitas yang lain, itu juga sulit untuk mendapatkan atau meng-hire dosennya itu. Kalau dilihat dari segi SKS, gaji per SKS-nya itu 50 ribu per SKS itu sudah mungkin alhamdulillah gitu ya. Nah, saya juga bingung dengan kebijakan pemerintah, kenapa kampus-kampus swasta yang kecil itu malah justru disuruh merger ke kampus-kampus yang lain, ke kampus-kampus swasta. Kenapa tidak ditangani oleh kampus PTN sendiri gitu? Itu mungkin akan lebih bijak ya. Nah, kemudian kalau dilihat dari segi gaji dosen ya, kalau misalnya rata-rata katakanlah dia mendapatkan sekian puluh SKS, ya mungkin dia akan mendapatkan 1,5 hingga 3 juta ya, tanpa tunjangan dan lain sebagainya gitu. Nah, dari hal tersebut, banyak dari mereka itu hanya berstatus sebagai dosen luar biasa ya, tanpa kepastian kerja. Nah, kemudian saat ini itu sudah berubah dengan aturan bahwa dosen itu hanya akan dikatakan sebagai dosen tetap dan dosen tidak tetap gitu. Kemudian di sisi yang lain, kita tentunya memerlukan yang namanya perubahan radikal ya, solusi mendesak perubahan radikal ini. Saatnya negara tidak menutup mata sebenarnya. Nah, kita memerlukan perubahan radikal, bukan sekedar tambal sulam. Yang pertama itu adalah beban kerja dosen itu harus rasional. Jadi kita harus mengurangi jumlah mata kuliah yang harus mereka tangani. Kemudian mungkin bisa merekrut lebih banyak dosen dengan kualifikasi pendidikan minimal S3 ya. Semacam itu. Kemudian kedua itu sederhananya tugas-tugas administrasi itu harus sudah dikurangi ya. Dan bahkan kalau bisa sudah tidak boleh dosen-dosen itu mengurusi administrasi gitu, terutama seperti akreditasi gitu. Itu kalau saya lihat akreditasi di luar negeri itu hanya cuma dikunjungi sama sama utusan dari menteri pendidikannya, hanya cuma melihat-lihat udah gitu aja, tanpa harus ada borang gitu. Itu yang saya tanyakan ya sama profesor yang ada di tempat saya melanjutkan studi gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu reformasi skema penggajian ya. Nah, di mana negara itu harus menetapkan standar gaji nasional minimal ya untuk semua dosen ya. Jadi tidak memandang ini status dosen di PTN atau status dosen pegawai negeri sipil ataupun non PNS gitu. Jadi ini yang harus ditetapkan oleh pemerintah. Kalau tidak ada penetapan seperti ini, itu semua kampus akan semena-mena tetap menggaji dosen itu ya tidak manusiawi, semacam itu. Nah, kemudian yang keempat itu memberikan perlindungan bagi dosen-dosen ya, terutama di dosen-dosen PTS ya, di mana negara ini juga harus hadir melalui dana afirmasi atau hibah penggajian dasar bagi PTS yang berprestasi. Nah, kelima itu membangun sistem pelaporan akademik yang terintegrasi dan efisien. Nah, saatnya teknologi itu mempermudah, bukan justru membebani. Jadi, seperti beberapa hari yang lalu saya mengomentari terkait dengan kebijakan di mana kita itu harus mengumpulkan dokumen tambahan ya ketika kita untuk mengajukan kenaikan jabatan akademik dosen. Itu adalah salah satu bahwa kita itu belum terlepas dari beban administrasi gitu. Yang menurut saya itu tidak terlalu penting tapi ternyata harus tetap diminta gitu. Nah, oke lah itu urusan mereka yang pembuat kebijakan gitu. Tetapi sebenarnya itu berdampak kepada kita katanya mau lepas dari administrasi tetapi menurut saya itu adalah nol besar gitu. Nah, kalau kita lihat ya bahwa
dosen itu bukan relawan ilmuwan, ya, mereka bukan pekerja sukarela yang siap mengabdi tanpa jaminan hidup. Nah, mereka hidup berdasarkan pilar peradaban. Tanpa dosen, tidak ada insinyur, tidak ada dokter, tidak ada pengacara, tidak ada pemimpin bangsa. Ya, saya kira itu sudah jelas. Nah, jika negara ini serius ingin meningkatkan mutu pendidikan, maka investasi pada kesejahteraan dosen adalah fondasi utamanya. Nah, kita sering kali berbicara tentang soal belas kasihan, kita berbicara tentang keadilan, kita berbicara tentang masa depan, tetapi semua itu tidak ada kenyataan di lapangan. Gitu. Nah, sudah waktunya dosen itu berhenti dihargai dengan tepuk tangan kosong. Sudah waktunya mereka dihargai dengan kebijakan yang nyata. Nah, seperti itu. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu dosen. Saya hanya sekedar informasi, sharing, ya. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Nanti kita akan ketemu pada video-video berikutnya. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.